Sudah, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Kita ada di lobi Hotel Karis Tuban. Siang ini ada event yang sangat spesial, yaitu modifikasi Solo Putri modifikasi yang nanti akan di-share oleh Mitra Cantik dari Kak Ila Yatifa. Sambil menunggu di sini bisa shoot beberapa peserta yang mengikuti acara ini yang luar biasa, dan tentunya saya tidak sendiri dengan Cak Yudika. Hai, selamat siang. Ya. Oke, bisa di shoot. Ini ada peserta yang luar biasa ini bisa menyempatkan untuk hadir. Loh, ini Mbak Chandra. Selamat datang Mbak Chandra. Langsung di lantai 5 aja di lantai. Oh, di lantai atas ya. Ini Mbak Chandra. Ini dari kita juga ya. Oh iya. Yang di sebelahnya Mbak Chandra Mitra Jelek ya. Teman-teman, kita langsung live dari lobi Hotel Karis Tuban. Ada yang bertanya, di mana sebetulnya Hotel Karis Tuban? Di Jalan Ledda Sucipto 210. Kalau Anda dari Patung, Anda ke arah Meraura sekitar 1 kilo dari gedung DPRD. Iya, Pak Chandra. Paling gampang, Anda simak aja depannya gardu induk Perbon PLN. Iya, dan tentunya hari ini disponsori oleh sponsor utama Azana Hotel and Resorts Travelers Max. Ada 50 hotel di seluruh Indonesia yang dimanage Travelers Max. Jadi semuanya kalau misalnya mau berwisata ke daerah lain, cari di majalah ini ada hotel-hotel di bawah manajemen Azana Hotel and Resort, termasuk Hotel Karis Tuban. Ya. Sambil menunggu, ada sesuatu yang mau Ya, hari ini saya juga akan bagi-bagi hadiah. Kamu ngorotok maju, kenapa le bro? Kita akan bagi-bagi voucher menginap gratis di Hotel Karis Tuban. Ya, bagi penanya terbaik pilihan dari Mitra Cantik atau pilihan dari Mbak Ila Yatifa. Ya. Saya akan kenalin dulu beberapa audiens Mitra Cantik yang hari ini hadir. Ya. Silakan Mbak, dikenalin namanya, jenis kelamin, nomor sepatu. Ya, terima kasih. Saya Lilis dari Grabas Maton. Yeay. Ya. Berikutnya, Mbaknya. Saya dari Tataria Cinta. Boleh. Sebelahnya? Saya dari Sio Party. Teman badut. Oke, spesial ini. Ke kamera. Namanya? Kenalan dulu ya. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Asik. Nama saya Lika. Lika? Tuban aja. Oh, dari Tuban. Oh, iya. Mbaknya? Dari Kadin. Nama saya Ivan dari Tambak Boyo. Ivan dari Tambak Boyo. Ibu? Mbak Tinu dari Bekti Harjo. Bektiarjo. Iya. Nama saya Sulis dari lingkungan Wirik. Wire Gedung Ombol. Nama saya Diana dari Ariana Wedding. Ya. Salam Jayanti dari Mbak Jayanti. Jangan lupa kabus Mbak Jayanti nomor 1. Nama saya Eva dari Montong. Mantap. Ya. Dari mana? Montong juga. Ih. Dari Montong. Ini Mas Niam juga YouTuber dari Montong. Ucangan Montong. Nah, teman-teman yang lagi pantau dari FB-nya Hotel Karis Tuban, Ya, Anda juga bisa memantau juga nanti dari lagi dari IG-nya. Instagram Novi Yuda Negara, karena Instagram kan ya 1 jam. Betul. Ya, ini kita mulai dulu dari FB Hotel Karis Tuban. Iya. Ya. Iya. Oke, dan acara siang hari ini sangat menarik sekali tentang make up Solo Putri modifikasi. Nah, seperti apa bentuknya, kemudian apa saja yang digunakan untuk make up, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ila Yatifa. Ya. Ya. Kalau Anda penasaran di mana Mbak Ila Yatifa? Di mana, Cak? Tertidur di kamar lantai 2. Karena
kecapean merias ya. Jadi mohon Anda bersabar karena mau diketok-ketok kan orang tangi bro. Tapi nggak apa-apa, walaupun Mbak Ila Yativa belum siap, tapi karena kita sudah promo di medsos harus jam 1 Ya. kita hadir tepat jam 1. Betul. Dan yang paling penting Anda hari ini mendapatkan 2 kesempatan, yaitu Hotel Karis Tuban menginap gratis dan voucher dari Mbak Ila Yativa. Ya, ada 2 giveaway nanti bagi penanya terbaik pilihan dari Mbak Ila Yativa. Nah, saya mengingatkan dulu Pak Novi, Cak Yuda, bahwa dulu kita juga pernah mewawancarai salah satu wedding organizer yang cukup ternama, namanya Mbak Jayanti Wedding Organizer. Dan hari ini juga hadir beliau Ya, bersama-sama dengan Mbak Ariana. Mbak Ariana, Ya. sahabat baik beliaunya. Dan luar biasanya hari ini Hotel Karis ternyata bukan cuma 2-3 orang yang datang, tadi kita saksikan. Iya, Ya. ini baru sebagian. Sebagian, bahkan diperkirakan ribuan, bahkan ratusan ribu yang akan datang. Ini bal-balan tapi ya. seru pokoknya. Ikuti Ya. terus. Ya. Yang menarik lagi karena yang kita bahas ini nanti apa namanya make up itu gaya putri Solo. Nah, kenapa Ini. bukan Jogja? Bukan. Yang dipilih Putri Solo. Terus bentuknya perbedaannya antara Jogja dengan Solo apa? Nah, itu nanti Kita bahas. Dan luar biasanya hari ini kita sama-sama sharing belajar tentang bagaimana sama-sama mengetahui tentang modifikasi dan juga belajar ya namanya make up Solo. Nah ini sudah hadir. Nah, Solo Putri Modifikasi. Mas Kiki. Ya. Ini mantannya sudah datang, pengantin putri sudah datang. Pengantin kakung yang sebentar lagi juga akan hadir. Nah, Mas Eka siap-siap. Lewat sini aja. Lewat sini, Pak. Ini Pak di-set Mas. Pengesut nama lagi. Nah, ini adalah pengantin putrinya, ya kan? Dan di sebelah kanannya pengantin kakung. Ya. Untuk tempat bisa di sini nggak? Wah, Iya. Pak Nur, kita ide di sini aja. Oke, yes. Boleh kita hari ini untuk membuka acara biar enggak gogri, karena kita ada jadwal karena dia turun dari kayangan lantai kita lantai 5, dia dirias dari lantai 5. Ya, jadi agak sedikit berkeringat. Tepuk tangan dulu ya. Mbak Ila Yativa beserta talentnya dan dari Mitra Cantik dari semua yang hadir pada siang hari ini pada acara live talk show. Temanya adalah Solo Putri Modifikasi. Ya. Dan ada sponsor oleh Azana Travel Max, juga Hotel Karis Tuban dan juga Mitra Cantik, juga di foto ya teman saya nih Mas Kiki. Dia masih jomblo ya, dia Mas Kiki ini. Cuma kalau Anda penasaran karena dia sudah cukup eksis di dunia wedding dan pre-wedding. Oh, tapi itu mau jalan. Bukan. Cuma kalau dekat-dekat sama Mas Kiki, hati-hati kalau dompet ya, karena gendam. Baik, Start. nah ini sudah hadir secara umum Mbak Ila Yativa dan talentnya, maka kita akan segera bincang-bincang. Oh, Iya. Pertama siapa nih? iya Mas. Buka dulu lagi gitu. Oh iya, IG-nya di live-in. Turun lah. Belum. Sekarang di live kan. Jadi secara berteriak-teriak tadi cuma di FB. Ya, keterlaluan sekali teman-teman ya. Tapi enggak apa-apa. Hari ini kita langsung duel antara FB Hotel Karis Tuban dan Instagram Novi Yuda Negara. Hotel Karis, hotelnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita segera menuju ke Mbak Ila Yativa. Oke. Ya. Siapakah dia? Bisa dilihat. Ya, Selamat siang. Selamat siang buat semuanya yang siang ini mungkin lagi pantau di live-nya atau juga di Facebook-nya Karis Hotel Tuban. Ya, luar
kasih. Terima kasih juga saya sudah diundang mengisi dan hari ini kita nampilkan untuk Tataria Solo Putri Ya. modifikasi. Ya, ya. Kalau kita melihat dari modelnya, ini memang dia tidak senyum sama sekali, gitu ya. Ya memang belum. Nanti ketika acara dia akan tersenyum. Karena make up-nya belum komplit. Karena make up-nya belum komplit, Ya. ya. Jadi ini memang sengaja dibikin penasaran dari audiens dan sebagainya. Bagaimana dari tata riasnya begitu luar biasa dan juga ini model Solo ya? Iya, sebenarnya ada dua model, ada Ya. Solo dan Jogja. Yang Jogjanya masih saya. Jadi nanti ada pembanding gimana yang Solo secara real dan mana yang Jogja secara realnya. Iya. Baik, pertanyaan saya ya ke Silakan, Mbak Ila, sebagai pertanyaan pembuka. Sebenarnya banyak orang yang penasaran terhadap apa sih sebenarnya perbedaan antara gaya Solo dan gaya Jogja. Kurang lebihnya itu bagian pertanyaan yang Ya, masuk ke kami. secara dasar itu apa? Secara dasar apa sih itu? Saya ngasih ini secara sebagai make up-nya saja ya. Ya. Jadi secara make up-nya aja bentuknya udah beda. Itu beda kalau karena daerah saja sudah berbeda ya. Jadi yang paling menyolok itu adalah untuk paes. Paes itu hiasan hitam yang ada di Bali di pengantin Tataria Solo dan Jogja. Jadi bentuknya itu beda. Karena itu juga mengandung filosofi yang dalam ya. Ya. Ora kena. Ora kuat. Nabi minimal sak menit. Sanggulnya, kemudian aksesorisnya juga berbeda sekali. Oke. Baik, sebelum dilanjut saya sapa selamat datang Mas Yuda dari Radar Tuban. Ya, luar biasa Mas Yuda dari Presiden Radar Tuban. Ya. Oke, kembali ke masalah apa namanya tadi ada perbedaan. Ya. Nah, dari bagian apa sih yang membedakan Mbak Ila dari aspek makeup itu? Apakah lipstiknya, apakah apanya nih yang Warnanya atau apa? Salah satunya ya, Ya. bentuk ini beda. Nanti Dahinya, kalau- dahinya. ya, dahinya. Nanti kalau yang model satu datang, nanti bisa dilihat secara langsung perbedaannya seperti apa. Oke. Kemudian untuk pakemnya juga beda, karena untuk sekedar hiasan di mata atau makeup mata itu sebenarnya ada pakem. Makanya kenapa saya garis bawahi bahwa ini Solo Putri modifikasi. Jadi kalau untuk pakem warna dan modelnya itu sudah ada ya pakemnya, sudah ada nggak tertentu tapi harus diikuti. Jadi warnanya misalnya pakai ada hijaunya dan harus coklat dan sebagainya, tidak memakai glitter. Terus warna lipstik harus yang merah-merah cabai dan sebagainya, itu termasuk pakem. Oh, termasuk pakem ya? Iya. Kemudian sanggulnya juga pakai sanggul yang langsung bikinnya dari daun pandan, pakai rambut aslinya. Sedangkan kita sudah jadi yang dipasangkan. Ya. Baik, sebetulnya Cak Yuda kalau kita akan sangat jelas kalau dari model satunya dari Jogja yang lagi di Paes itu bisa turun ya. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ sebenarnya yang paling dasar itu Mbak Ila Yativa ya. Iya. Sudah lama mendekuni dunia makeup itu kira-kira? Saya mulai 2015. Wah, 2015 ya. Iya. Cukup lama ya. Nah, berarti sekitar 5 tahun. Iya. Ya, jadi sebelumnya sekolah di apakah lembaga keterampilan atau otodidak? Ada. Sebelumnya otodidak karena keluarga ada kakak yang perias dan sebagainya. Kemudian sekarang kan banyak ada lembaga kursus, Ya. kemudian private itu juga ada beberapa workshopnya MUA itu kan sekarang lebih mudah kayaknya aksesnya. Gitu ya. Iya. Jadi tahun 2015 ya mulai berkecimpung di dunia wedding ya termasuk Iya. makeup ini. Iya. Sebetulnya kalau menurut Mbak Ila, kalau di era sekarang seperti ini gitu, syarat utama untuk menjadi seorang perias seperti Mbak Ila itu apa? Untuk saat ini sebenarnya menurut saya lebih mudah dalam arti untuk media belajarnya dan media promonya. Yang lebih sulit itu justru ke karena persaingan semakin banyak. Jadi itu yang kita gimana berhubungan baik dengan klien, kemudian promosi yang baik, yang sehat, itu aja yang ini. Karena untuk sekarang kalau belajar kayaknya banyak kan medianya, mulai yang gratis pakai IGTV atau nonton video-video YouTube kan banyak banget. Kalau mau yang lebih
ke kelas. Sekarang banyak MUA yang bikin kelas make up yang bahkan eksklusif cuma 1 orang aja dan sebagainya. Ya, hari ini tuh banyak yang menelengi saya. Saya di makanya ini ada apa? Hari ini ada datang cantik-cantik semua. Iya, ini Banyak sudah cantik luar semua. biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Mitra cantik, mitra cowok yang ganteng juga ada. Ya, luar biasa Mbak. Kalau boleh saya tahu, ini saya buka aja karena sudah banyak WA ke saya. Yang kalau make up seperti ini itu kira-kira budgetnya berapa? Karena gini, saya nggak bisa bilang budgetnya berapa ya. Setiap MUA itu kan mereka punya paket tersendiri. Jadi Kan apa sih? make up artist. Bukan artis. Ya, orang yang Saya pikir MUA itu kantor urusan agama bukan ya? Kau enggak? Ya, sorry. Jadi karena setiap MUA setiap perias itu ngasih pelayanan yang berbeda, jadi saya nggak bisa bilang berapa. Jadi kan jarang kalau cuma mau make up aja, terus biasanya ada paket yang apa full dan sebagainya. Ya, oke. Sekarang saya tidak nanya nih, Cak. Ya, silakan saya. Filosofi dari dari setiap pengantin ya, talent pengantin dia menggunakan gaya solo putri modifikasi itu kan biasanya aksesoris dan sebagainya kan mengandung filosofi ini Mbak. Nah yang banyak orang yang belum tahu filosofi misalnya Jumbuk Manik misalnya betul ya betul ya, terus kemudian yang lain mungkin bisa disampaikan karena masyarakat terutama kaum itu masih awam sekali apalagi yang model tradisional. Kalau dari Sanggul saja kita memakai pakaian jaret aja. Pakai jaret aja kita kan attitude sudah harus berbeda dengan yang pakai celana misalnya atau pakai rok misalnya. Itu aja salah. Jadi ketika perempuan memasuki fase dewasa nikah, bahwa itu dia harus memasukkan attitude-nya. Jadi mulai pakainya, kemudian sanggul. Kalau memakai kebaya dan sanggul itu kan kita nggak bisa duduknya kayak gini atau gimana. Jadi harus tegak. Jadi perempuan, ya jadi syaratnya itu perempuan dia sudah punya sikap harus bisa mendampingi sang suami, bisa memposisikan dirinya sejajar, tapi dia mengikuti suaminya. Kemudian kayak warna lipstiknya juga, kemudian untuk kayak kain ini ada simbolnya sendiri-sendiri. Oke. Nah tadi saya tergelitik dengan haruskah misalnya untuk lipstik itu harus merah cabai? Apakah tidak bisa kemudian menggunakan warna yang lebih soft? Itulah kenapa ada dibilang yang namanya pakem dan modifikasi. Jadi kalau misalnya ada lembaga kursus, mereka biasanya 2 macam. Jadi diajarkan pakemnya, kemudian diajarkan modifikasi. Jadi kalau pakem itu benar-benar saklek. klasik. Jadi klasik. Jadi blush, misalnya kayak blush on gini aja nggak bisa. Diganggu gugat. Sekarang kan make up trennya yang glowing, terus lipstick yang nude. Kalau pakemnya nggak bisa. Jadi harus itu. Terus kemudian kayak di bawah mata gini celak ini ya. Kita kan kasihnya dibautkan dan kemudian di depan dikasih glitter supaya kelihatan lebih modern, lebih cantik. Kalau untuk ini kan nggak bisa. Jadi ada pakemnya harus warna hitam. Terus depannya tidak. Jadi harus warnanya itu antara coklat, gold, dan nanti ada hijaunya untuk solo basahan. Ternyata nggak mudah ya. Ternyata ada banyak ilmunya yang harus dipelajari teman-teman. Nggak sembarangan kayak gitu. Pertanyaan konyol sebenarnya, apakah memang untuk yang namanya paes kayak gini atau yang semantan kayak gini pakai warna? Untuk pakemnya ya hitam gitu ya? Kalau untuk ternyata modifikasi bisa warna yang lain, bisa broklat atau apa. Tapi harus hitam ya kalau memang pakemnya ya. Iya. Oke, ini ternyata dapat ilmu baru. Makanya kenapa seharusnya ya setiap MUA sekalipun nanti di lapangan aktualnya kita bisa mengikuti klien atau semaunya kita ya nanti, tapi setidaknya kita tahu dasarnya seperti apa itu. Nah, sebenarnya ada pertanyaan lagi. Perbedaan antara basahan dan istilahnya itu kalau misalnya komplit apa namanya lupa ya.
basahan, model basahan sama yang satunya itu. Kalau basahan kan pakai ini ya kemben itu. Terus sama yang ini bedanya apa sih Mbak? Terus itu sebenarnya ada tidak itu seperti apa? Pada awalnya kalau yang solo basahan atau keprabon itu kan diperuntukkan untuk kalangan tertentu pada awalnya, tapi hingga sampai motif apa kayak dipergunakan itu pun sebenarnya kan gitu, ada tertentu harus motif ini harus begitu. Tapi kemudian dari perkembangan akhirnya setiap orang sekarang sudah bisa mempergunakannya. Ya. Baik, foto lovers di manapun Anda berada, Anda pantau sekarang dari lobby Hotel Karis. Kami sekarang bersama dengan Mitra Cantik, di mana kami akan berbincang mengenai wedding organizer dan juga tata rias. Ya. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke kami, ini Mbak Ila Yatifah adalah, kira-kira berapa lama waktu yang harus digunakan untuk merias seperti contoh? Rata-rata sekitar 2 jaman. Kadang kan kita butuh apa benar-benar kurang lebih ya 2,5 jam. Apakah ketika dirias ini dalam kondisi duduk, kemudian apakah sambil tidur, itu tergantung. Tidak ada aturan khusus bagi dirias harus ini Pak. Kadang ada yang nyaman ketika dia sambil duduk, modelnya tidur karena dia nggak harus berdiri dalam waktu yang lama, nggak ada masalah. Saya soalnya saat menikah saya lupa, saya tidur atau saya berdiri. Nah itu, karena kalau saya sambil duduk berarti saya harus nikah lagi sambil tidur. Nah, iya. Jadi biar tahu. Nanti bikin aja after wedding Pak. Oh gitu. Iya. Ini mengingatkan momen-momen ketika pengantin baru. Wah. Ketika anniversary. Mbak Ila, sorry, saya tanya, teman-teman yang banyak rias nih ya, rata-rata. Apakah momentum seperti pernikahan, pada momen tertentu kan ada jadwal khusus yang sangat padat ya, itu kadang-kala berbenturan. Satu tempat itu bisa harus lari ke sana, saya melihatnya begitu ya. Terus bagaimana manajemennya untuk menerima job ini gitu? Hari ini saya tolak maksimal 2 orang misalkan. Manajemennya bagaimana mengatur? Karena kebetulan saya belum pernah dapat job yang sebegitunya ya, tapi ada beberapa teman yang memang mereka dalam 1 hari itu bahkan sampai 4 itu juga ada. Jadi tentunya luar biasa karena nggak sekedar kita menerima job, karena dia pun harus memanage waktu dan tenaganya, itu kan tidak sehari itu saja, tapi sebelumnya kan sudah disiapkan persiapannya. Bayangkan 4 pengantin dalam waktu 1 hari, yang kalau di Tuban itu biasanya jarang yang pakai 1 baju. Untuk sekedar nata baju aja kan itu sudah butuh waktu dan mikir yang ini kan, mempersiapkan waktu yang banyak. Jadi kalau memang ada yang seperti itu luar biasa sekali. Ya. Mas Kiki tadi yang difoto Indonesia kok belum difoto? Udah. Oke, Mbak Ila, biasanya untuk make up itu apakah khususnya untuk yang klasik seperti ini, itu apakah dengan merek tertentu atau bisa blended atau bisa bebas dengan menghasilkan karya yang sama misalnya? Pengaruh nggak? Gini, karena saya juga ngajar rias di rumah ya. Jadi kalau saya pribadi untuk siswa yang belajar di saya tidak menomorsatukan brand. Jadi skillnya mereka dulu, pengetahuan mereka tentang produk yang mau dipakai, aja dan yang mau di make up itu yang lebih penting. Setelah itu kalau kita sudah tahu karakter tiap brand, kita baru bisa mengaplikasikan ke klien kita. Soalnya kalau untuk brand, saya ini memang sebenarnya penting karena hampir setiap kali saya ikut workshop yang ditanyakan ke peserta boleh ini ke kakaknya. Yang ditanyakan pertama apa? Namanya siapa? Nomor berapa atau mereknya apa, kayak foundation apa, dan itu warnanya. Padahal menurut saya kita nggak bisa menyamakan warna foundation setiap orang. Jadi kalau misalnya ngajar itu modelnya dia memang kulitnya udah bagus, kemudian memang sudah ini, sementara kita kliennya di sini yang kondisinya berbeda, itu tentu saja berbeda. Berarti makanya saya malah nggak penting kalau tanya
foundationnya. Enggak. Nanti kalau tahu karakter, oh foundation merek A misalnya, ya ini oil base. Jadi kalau yang satu ini water base. Jadi untuk kulit yang berminyak atau Tahu, yang ini minyak panas, jenisnya. itu yang lebih penting menurut saya. Berarti tidak penting ya masalah branded apa itu ya? Bukan tidak penting, karena ada satu catatan lagi. Iya, iya, bukan tidak penting. Jadi karena merek tertentu itu juga dia brand yang lebih mahal. Biasanya relatif ya, relatif dia punya kualitas yang lebih baik. Tidak setiap ya, tapi relatif dia punya kualitas yang lebih baik. Termasuk dari contoh ya kemasan Kakung sama Katen Putri. Iya. Kita lihat karakter orangnya akan dirias biasanya. Iya. Ada juga yang alergi Pak, biasanya Cak. Ada yang ini beda ini gitu. Kurang juga masalah warna kulit itu juga menentukan ya. Misalnya Iya. seperti saya misalkan putih bersih seperti ini gitu ya. Itu kan juga beda dengan mereka. Kok ada yang teriak-teriak fitnah gitu. Maksudnya apa ya? Ya Kiki, ngapain ketawa? Baik, Mbak Ila Yativa, saya mau nanyain, ada yang tanya ke WA saya. Mbak, kira-kira kalau saya mau jadi muridnya Mbak Ila Yativa gimana? Bisa langsung datang ke studio saya di rumah. Di mana? Di Jenuh, Jalan Raya nomor 139. Gimana tuh dekat apa acara-acara? Gitu ya, belakang Tos Serba Al Mujadid. Oh, belakang Tos Serba Al Mujadid. Jadi bisa. Tadi tanya di Al Mujadid dulu berarti? Enggak? Oh, di belakangnya. Kalau Mitra Cantik itu pasti Sudah tahu. Luar biasa. Baik. Kalau Cak Yuda melihat dari ini, saya tertarik dengan ini, Cak. Apa namanya? Kalau orang wilayah tengah itu ya, di Jawa Tengah, Jogja itu, Solo itu aksentuasi di jidat itu, Cak. Dahi ya. Nah, dahi itu namanya pide. Bener nggak? Namanya pidi. Kalau untuk yang hijau, yang untuk Solo basahan itu namanya loto. Loto ya? Iya. Oh, saya tahunya pide. Pidi. Cak Yuda ini asli dari Jogja, teman-teman. Jadi cukup mengenal dari Solo. Jadi dia cukup mengenal gitu ya. Jadi beliau asli dari sana. Jadi sedikit tentang wayang, tentang mantan juga sangat mengenal dia. Cuma saya belum tahu kepastian berapa kali dia menikah itu yang. Berapa kali di make up? Oh ya, berapa kali di make up maksud saya. Baik, Mbak Ila Yativa, kalau saya mau tanya, menurut jenengan hal apa yang paling menjadi kendala utama ketika mau rias? Misalkan, aku mau rias nih ke tempat yang lokasinya jauh dan lain sebagainya. Persiapan jalan ada persoalan rumah tangga, persoalan apapun ya gitu. Biasanya kita melihatnya ya, kalau di mantan kadang-kadang saya melihatnya kok mantannya ini kurang begitu cerah wajahnya, kurang begitu cantik dan sebagainya. Itu kan juga dari reaksi juga. Gimana? Kalau saya pribadi, kalau untuk jarak apa rasanya enggak ya, karena itu kan sudah tanggung jawab kita. Tapi yang sering jadi PR itu kadang kita tidak selalu langsung ketemu sama klien sebelumnya. Yeah. Kadang ada yang ketemunya pas kalau pernah ketemu tapi cuma sekilas ketika fitting baju ke apa. Nah itu dia kita belum sempat yang tahu dia kondisi kulitnya secara mendetail. Ada yang perawatan kulitnya dan sebagainya, itu yang susah. Jadi kan butuh apa? Effort lebih, bukan effort yang lebih untuk make upnya dia. Gitu. Karena ya kita nih ada kulitnya yang apa namanya sensitif gitu ya. Kalau untuk yang lain seperti apa, misalnya dia siku, ini kayaknya setiap pengantin ya itulah. Nah, sekarang gini pertanyaannya, untuk mengantisipasi apa namanya, setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang dia itu mudah berkeringat, panas sedikit sembuh. Nah itu gimana, Pak? Kan ini makeup pengantin, dan pengantin itu biasanya kan 4 jam minimal, ya kan, acara itu 4 jam akan lebih. Itu gimana mengatasi? Itu salah satu yang saya bilang di awal tadi, bahwa kita harus tahu karakter produk yang akan kita pergunakan dan kondisi kulit si kenapa setiap perias, setiap MUA itu
make upnya tipis atau make up natural soft itu kita pakai produknya sedikit gitu ya, kurang lebihnya kan anggapannya. Padahal sama saja. Jadi mau apapun yang di ini itu butuh proses mendalam. Jadi kita belajarnya itu trial error sampai akhirnya sudah hafal klien yang gini pakainya foundationnya ini, klien yang gini ini. Itu sebenarnya yang kita dibayarnya itu yang itu. Jadi nggak sekedar make up selesai dibayar enggak. Jadi proses sampai kita bisa make up menampilkan itulah yang dibayar sebenarnya waktu yang lama. Hotel Lovers dimanapun Anda berada, bahwa acara ini selain dipersembahkan oleh Aja dan Mila Cantik, saya beri Anda sebuah informasi menarik bahwa di Hotel Karis juga menyediakan sebuah tempat, ada indoor dan outdoor, bisa digunakan untuk wedding, bisa juga untuk ulang tahun Mbak Chandra, bisa di dalam dan di luar. Kita sudah menjalin 2 wedding organizer, satu Mitra Cantik, kemudian Mbak Jayanti wedding organizer. Ya, alhamdulillah juga kita bersinergi, artinya bahwa di Tuban itu potensinya cukup luar biasa. Masalah memilih mana yang Anda pilih, masalah organizer itu masalah pilihan dan rezeki. Tapi yang paling penting bahwa dari Hotel Karis memberikan sebuah kesempatan siapapun boleh bersinergi Kak Yuda ya, Iya, gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan wedding, berkaitan dengan rias dan sebagainya. Mbak Ila Yatifah untuk yang rias satunya sudah siapkan? Nanti saya selesaikan ini apa make upnya. Silakan. Saya kan kebetulan menyediakan 2 bag tadi untuk ini. Jadi nanti bisa sambil saya pasang ini sambil yang satunya turun. Siap. Bisa dibantu? Sebentar. Gimana ya? Kita tanya dulu, ada pertanyaan nggak nih Ya. dari pemirsa? Ya, Ya, dari Hotel Lovers dan pemirsa. virtual. Dari virtual. Ada yang naik? Oh, silakan. Oke. Ya. Nah, kalau dekat sama Mas Diki hati-hati kalau dompetnya. Oke. Ini. Saya tanya dari Mbak Murni Suryani. Ya, halo Mbak Murni Suryani. Untuk make up tingkat kesulitannya di bagian mana? Satu dan jalan. Kemudian Alzera Dinastasia, lebih mudah make up atau natural atau motif ya? Katanya kalau saya sih lihatnya natural cukup sulit. Kemudian Mbak Yesin. Yesin ini film dulu saat di TV. Oh Yesin. Osin ya? Bukan. Bukan. Gimana cara maintenance agar konsisten dan eksis di dunia make up? Meski banyak muncul make up artis yang baru-baru yang rame. Kemudian Mbak Nurul Hidayatun, pernah nggak klien request make up? Kan kadang ada yang energi make up, tapi udah tanyain. Murni Suryani, sudah pernah dapat komplain klien yang nggak puas nggak? Kemudian Mbak Dewi Ayu, buka kursus merias tidak? Tadi sudah. Buat membantu masa di pandemi. Alisa _Wicaksana. Nah, saya untuk kursus itu kemana daftarnya? Biar bisa percaya diri. Oke, nanti ini pertanyaan semuanya akan dijawab Ya, Mbak Ila ya. kita shoot ke Sekarang kita shoot sana. dulu. Iya, ke tempat Iya. Oke, Hotel Lovers, inilah Mbak Ila Yatifah akan melakukan demonstrasi make up artis dan saat ini sedang melukis dari merias atau melukis ya. Mungkin lebih tepat mewarnai. Iya. Ini Solo Putri modifikasi. Ya, keren. Silakan dinikmati dulu. Saya tak minum dulu. Oke, ini prosesnya. Hotel Lovers semuanya mulai merias. Bagaimana menekan Ini tadi yang dibilang putih. Oh, pidih ya, ini namanya pidih atau kalau Solo namanya leto ya. Kalau leto ya, loto ya. Oke, memang harus detail sekali karena ini ada riasan wajah yang sangat
sangat pakem gitu ya istilahnya, sangat standar sekali. Nah ini kalau sudah dipasang susah ini, jadi nggak bisa, ini harus hati-hati. Iya. Kalau sampai cemot. Oke, biasanya kalau pengantin itu setelah selesai wedding itu biasanya pidihnya itu sampai berapa lama Mbak Ila? Bisa kan sekarang ada alatnya membersihkan bisa jalan. Kalau zamannya ibu saya tuh Harus ya menurut cerita ibu saya itu sampai berapa minggu itu baru hilang pidihnya. Terus kalau pidih kalau sekarang itu harus sampai ngerok enggak Mbak? Nah itu dia, karena seharusnya untuk lebih bentuknya lebih bagus dan lebih bagus kan harusnya ini dikerok sampai ini. Tapi karena sekarang jarang sekali yang mau, bahkan alis saja untuk di ini kadang jarang yang mau, jadi kita harus ngakali. Jadi gini, iya. Oh gitu, Mas. Jadi gini Mas, kalau proses pidih itu dia harusnya sampai ngerok. Sampai dikerok sampai gitu atas. ya. Kemudian ngilangi bulu-bulu halusnya ini juga. Nah, itu kerok dulu. Iya, harusnya. Harusnya memang. Kalau zaman dulu begitu Cak. Terus hilangnya tuh lama, kira-kira sekian minggu itu baru hilang gitu. Baru tumbuh lagi ya, kan biasanya di malam Midodareni itu dipasang sama-sama. Tapi ini apa talentnya bisa ngomong kan orangnya? Bisa kan? Oh bisa dari tadi diam aja. Ternyata cantik loh. Oke, Kayu untuk kata membuat aksentuasi pidih itu pakai alat bantu apa Mbak? Apakah pakai garisan atau apa atau Sebenarnya ada khusus jati? buat ini ya, yang sudah ini. Tapi saya lebih ada sebenarnya alat khususnya. Cak Yuda sangat pengalaman. Iya, beliau ini pasti dulu yang make up, ini beban ini lagi banget ya Pak. Bisa jadi. Atau jangan-jangan dia aslinya perias. Itu ya. Jadi yang mau make up pasti sudah beban mental duluan. Iya, makanya saya curiga Cak Yuda ini dulunya perias. Jadi namanya itu kalau ada miss dikit aja langsung ini ya. tahu dia. Alhamdulillah bukan saya Pak. Jadi kalau zaman cari mitra cantik sama Mbak Ila. Kalau mitra ganteng sama Cak Yuda. Kalau biasa kayak gini Mbak, kalau mantennya diselenggarakan setelah maghrib itu berarti jam 2 udah ready ya? Jam 2 ready. Persiapannya 4 jam teman-teman. 2 dirias, 2 prak. Luar biasa. Ini ya. Yang repot tuh kalau make upnya pagi. Pagi ya? Kadang kita udah nggak tidur dari malam. Kita datang mantainya masih tidur. Wah, ya memang satu suka dukanya menjadi perias. Sukanya itu kalau setelah acara sukses, Ya. duitnya banyak. Kalau enggak, Ya nggak dapat apa-apa. Luar biasa. Saya dulu berapa jam diriasnya? Ya, Dulu berapa jam diriasnya? saya dulu dirias itu 2 jam. Halo Cak. Luar biasa. Ini masih kita lihat cara-cara modifikasi Solo ini. ya Solo Putri modifikasi. Biar Dari dibantu, biar jejak perjalanan ya. sudah. Iya. Tinggal sekarang dibantu Mbak Ida. Mbak Ila sudah punya asisten berapa? Tergantung kebutuhan aja. Gitu ya. Kalau Pak pandemi kemarin kan make upnya cuma hijab aja, jadi kadang cuma dari 1 sama 1 orang. 2 cukup ya. Ya. Mohon sabar karena talent satunya masih dalam perjalanan. Bentar lagi akan nyaman. Nah, ini dia. Coba Mas, disut Mas. Disut. Loh, kok sama teman kagum? Oke deh. Lewat sana enggak? Oke, di sini. Kita nggak bisa jelasin. Di sana ya. Lewat sini Mbak. Itu loh yang tadi yang jatuh itu loh, Cak, jangan yang kayak yang belakang samping Gimana ya? putih-putih itu Mbak. Iya. Mas Niam.
Jinjingnya jangan terlalu tinggi, Mas. Tisu nih, blok masa ketemu Tioro. Jam loro kan terus. Nah, coba ya. Terus terlalu kunci. Oh iya. Ke sana dulu. Soalnya Instagram 1 jam gitu. Oh iya. Saya sekarang yang memandu acara. Kalau Anda tanya Cak Yuda kemana, tersesat tadi, belum sampai ke sana. Masih perjalanan OTW. Nah, sudah ada talent baru kita yang akan dijelaskan langsung oleh Mbak Ilayati. Monggo Mbak Ilayati, Pak. Ini model dari mana? Kemudian bedanya dengan tadi apa? Tadi yang saya sebut pertama ada untuk ini ya hiasan jidari ya, tentang sebutnya songkorongan. Jadi untuk ukurannya saja ini beda. Kalau misalnya Solo itu ukurannya 4 jari, jadi 2 dan 2. Kalau untuk ini Pasuruan 3 jari. Ini ada 3 jari gini ya? Iya. Oke. Dan Kalau ini bentuknya lebih runcing. Kalau untuk yang Solo kan bentuknya agak membulat seperti ujung kalau bebek kalau bebek. Ini lebih runcing semua. Oke, perbedaannya kalau untuk Jogja itu dia lebih runcing ya? Iya. Solo itu dia lebih agak membulat seperti telur bebek Iya. ya. Kemudian aksesoris sanggul juga beda. Jadi dia bentuk bentul yang banyak tapi pakai gunungan, namanya gunungan. Kemudian bentuk bentul ini jumlahnya selalu ganjil. Jadi bisa 1, 3. Kalau untuk Solo Putri itu 7 atau 9. Dan dipasangnya ini jarak 2 jari masing-masing. Mbak Ila, kalau bajunya nggak harus hitam ya tadi? Kalau yang Ini Jogja? kan karena modifikasi, jadi biar lebih apa ini aja saya. Ya. Kalau dari ini kalau saya lihat warnanya biru ya. Merah ya? Oh merah. Kamu Ki, nah ada yang tanya nih Mbak Ila ya. Sudah pernah dapat komplain untuk yang tidak puas atau merasa dirugikan? Saya Tidak puas dengan hasil make upnya. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Biasanya ya kita komunikasi dulu dia maunya seperti apa. Dan kalau mau saya nggak suka yang apa terlalu gold misalnya. Saya kan sukanya yang warnanya tapi itu. Kalau untuk keseluruhan alhamdulillah. Talentnya bisa ngomong ya? Halo. Hai. Oh bisa. Kita kira diem tadi nggak bisa ngomong. Ternyata bisa. Hai. Bisa tersenyum masih bisa. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Mbak Ila dari Mbak Nurul Hidayatun. Pernah nggak ada klien request make up? Kan kadang ada yang alergi make up tadi Sudah jawab ya. Terus kemudian dari Mbak Yaisin itu gimana cara maintenance agar konsisten dan eksis di dunia make up meski banyak muncul baru, make up baru, artis baru. Ini gimana nih kiat-kiatnya? Kiatnya biar konsisten, tetap tidak takut dengan persaingan. Saya kebetulan konten kreator juga. Saya ada blog di ilayativa.com itu dan kadang di Instagram biasanya saya suka bikin ketika Jofrias lagi sepi atau sekarang itu ulang-ulang apa Jawa itu kan bilangnya suro lagi semua perias berhenti nggak ada ini. Biasanya saya bikin kayak ini ada event kemudian saya bikin tutorial itu kan apa ya menjalin hubungan kita dengan follower kita gitu.
memperhatikan ada juga perias laki ya, sedang perias ini. Ini juga asistennya. Iya, dia yang bantu saya. Wah, luar biasa. Bisa disut. Masnya namanya siapa, Mas? Mas Ardi. Luar biasa. Ternyata ada juga. Pria cowok ya, ternyata luar biasa. Ini satu yang menarik loh. Beneran gitu ya. Ini sebenarnya bukan perempuan yang dari pria ya, dari pria. Dan memang pria tulen loh, pria tulen luar biasa. Mereka masak bisa semua sekarang. Bisa, luar biasa. Karena selama ini orang rias itu kalaupun laki-laki identiknya adalah bukan laki-laki tanda kutip. Nah, gitu ya. Bukan, tapi ini benar-benar tulen. Jadi luar biasa Mbak Ilayati. Rasa tulen. Mantap banget ya. Baik. Masih ada pertanyaan nih, Cak. Jadi lebih mudah make up natural atau modifikasi? Katanya yang terlihat natural itu sulit sekali. Sebenarnya iya, karena untuk natural itu kan looknya saja yang natural, tapi material yang kita pakai itu kan sama. Jadi bayangin aja kita harus misalnya masang foundation ya dengan banyak, tapi harus sehalus mungkin, harus kelihatan nggak make up, harus kelihatan mungkin. Padahal sebenarnya tebel, bisa dibayangin. Luar biasa. Mbak, Itu ini detail yang lebih Oke, artinya jawabannya adalah untuk natural sulit ya. lebih sulit ya. Iya, karena harus lebih detail. ya, ini Cak Ija, ini pertanyaan singkat aja. Jawab langsung aja. Antara Solo dengan mahal yang mana kalau dipilih sama? Relatif sama. Relatif sama harganya. Hampir semua tata rias yang pengantin tradisional itu relatif harganya lebih karena aksesoris kerjaannya aja sudah detail sekali. Itu yang lebih pakai hijab atau apa itu kan. Terus kalau ada missnya dikit aja pasti kelihatan biasanya. Makanya begitu. Ya, boleh dong saya tanyain sedikit Cak Ija. Kira-kira limit berapa Pak untuk rias kayak gini? Biasanya misalkan limit 10 sampai 20 juta, batas limit aja. Itu kalau misalkan limit di atas 15 juta kayak gini, itu rata-rata berapa kali ganti dan make up? Sekarang sudah jarang ya yang minta ganti banyak, biasanya cuma antara akad kemudian resepsi. Oh, cuma 2 kali aja. Ya, jadi sekarang modelnya lebih simpel. Ya, lebih simpel, nggak seperti dulu ganti baju sampai 7 kali. Apalagi saat pandemi juga biasanya resepsi sekarang yang belum diizinkan. Jadi kalau di masa pandemi seperti ini Mbak, kalau saya boleh tahu perbedaan sebelum pandemi dengan setelah pandemi kayak gini untuk riasnya, apakah memang harus dikasih face shield, kasih masker gitu gimana? Ya. Sekarang bergeser ke face shield dan itu PR sekali ketika pakai masker karena mau tidak mau pasti make upnya ini ada rusaknya. Betul. Jadi kita harus pajak lagi. Nah ini face shieldnya kok tidak dipasang karena memang hanya peragaan saja. Kita tidak dengan banyak orang. Iya betul ya. Rata-rata kalau ada pandemi pakai face shield. Iya, betul. Artinya untuk pencegahan ya. Kondisinya seperti ini soalnya. Ya. Baik Cak, waktu kita sangat terbatas. Saya memberi kesempatan kepada mantan Jogja dan Solo untuk fashion show sedikit. Ya, tapi sudah selesai belum kali? Kita ada sekitar 10 menit lagi ya? 15. 15 menit. 10 menit ya? Berapa? 15. Oh, Oh 15. nggak tahu. Enggak dengar. Sama maskernya. Ya. Jadi kita berdiri dulu, kita lihat penampilan dari Solo sama Jogja, kita gandengkan. Coba yang dari Solo Bisa di close up ya? di close up kita lihat. Ya, ini perbedaannya antara Solo dan ini yang Jogja, yang kayak Jogja. Yang Jogja. Untuk pidihnya atau letonya Ya. itu dia runcing ya. Bagian dahi itu lebih runcing daripada yang Solo. Ya. Ya. Itu catatannya itu. Ya. Dan hidungnya ada seleretnya. Apa itu? Ini. Gimana? Beda. Oh iya. Kenalin, halo, nama aku siapa gitu? Hai, namaku Indah. Indah. Dari mana? Dari Pelumpang. Oh, Pelumpang, jauh sekali. Dari mana namanya siapa? Dikenalin? Hai, namaku Sofia dari Palang. Sofia dari Palang, dari TK mana? Kalau boleh tahu.
Oke, Hotel Lovers inilah dua talent. Yang satu adalah gaya Jogja, yang satu adalah gaya Solo. Ya. Kalau sudah di ini kan bisa perbandingan. Ya, jelas. Ya, Ya. sekali kan. Silakan Mbak Tila untuk menjelaskan perbedaannya di mana. Secara lihatin physically. Ini tadi yang sudah dari yang pertama pakaian saja ya. Itu di sana itu untuk seluruh pakemnya pakai seperti ini. Jadi kalau yang pakai lokal sudah modifikasi. Nah, kemudian untuk aksesoris apa yang dipakai ini juga sudah sudah Solo dan juga sudah saya sampaikan kalau Solo itu dengan pakai hubungan dan jenis bentuknya satu atau tiga pakainya. Kemudian untuk ini bunga di sini mati namanya Tigododo yang di sebelah kanan. Kalian tidak ada. Kalau untuk Jogja Putri tidak pakai. Jadi yang pakai itu yang Jogja Pais Ageng yang taruhnya di belakang. Sebelumnya Mbak Jauling ya. Tuh. Kalau dodotan pakai nggak? Kalau dodotan untuk yang Solo pakai. Oke, Jogja pakai nggak? kalau Jogja kan pakai di belakang Jauling. Itu dodotan. Saya tidak tahu. Saya dodotan tidak tahu, saya tahu saya dodolan. Berarti event berikutnya. Oh, event berikutnya. Oke, lanjut Mbak. Kemudian ini yang matinya ya beda ya. Kalau untuk Jogja dia pakainya untuk mawar aja bisa 1, 3 atau 2, jadi disesuaikan. Kemudian untuk sanggulnya ini juga hampir sama, tapi ada perbedaan untuk melati yang dipakai dan sebagainya. Kemudian yang paling Menyolok nih. ininya. Ya, yang paling menyolok. Iya. Titiknya yang paling menyolok. Ya. Jadi selera aja. Karena sekarang trennya kayaknya bergeser dari kalau tahun kemarin kan Sunda Siger banyak. Jadi sekarang kayaknya mulai ini deh kembali ke ada Jawa lagi. Jadi bisa jadi referensi kalau yang sudah merencanakan Menikah nanti ya. Ya, jadi referensi. Jadi teman-teman kalau ada kesulitan atau perlu untuk ya berkonsultasi sebelum menikah, karena bulan November Desember mulai ya, itu Anda boleh menanyakan ke beberapa wedding organizer termasuk di Mutiara Cantik. Di Mitra Cantik. Ya. Putih. Dan sekarang trennya Cak, mulai ke apa namanya kembali ke Jawa Tengah ya. Ya, Mbak Ila tolong disampaikan alamatnya, nomor WA, nomor telepon. Iya, kalau menghubungi Mitra Cantik bisa ke Jalan Raya nomor 139. Jenuh? Iya, BC Jenuh. Atau nanti bisa follow di Instagramnya Ilayatuka atau di mitracantik.id. Ya, tadi. Ya, nomor telepon WA Ada di Instagram tadi. Oke, kemudian pengumuman. Ya, Silakan. kita akan umumkan. Silakan dipilih, Mbak. Mana pertanyaan yang paling bagus? Yang paling dapat bagus. goodie bag. Berarti ada 3, goodie bagnya 2, kemudian Ini voucher menginap gratis. Jadi hari ini beruntung sekali yang hadir maupun yang mengikuti live ini karena bag yang isinya make up dan make up tools ada 1 voucher dari Haris Hotel. Ya, Mbak, kalau boleh saya usulkan dari penonton di sini pun boleh mendapatkan voucher dari goodie Ini bag. pertanyaan dari yang Dari virtual. Iya, mestinya ini ya dua-duanya ya. Kalau dari sini ada yang menanyakan langsung dapat goodie bag. Ya, silakan Mas, ada waktu Barangkali kemudian. ada yang tanya. Silakan teman-teman dari sini mau menanyakan apa? Goodie bag. Ya. Oh ya, Pak Chandra. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, Mbak, saya mau tanya, lepas dari semua informasi yang kita terima tadi ya, biasanya make up ini yang dari tadi belum dipertanyakan dan ini jadi satu hal yang sebenarnya masuk dalam filosofi dalam bermake up, yaitu biasanya make up Solo ataupun Jogja itu identik dengan berpuasa terlebih dahulu untuk mengeluarkan aura kecantikan dari temantennya. Nah, itu sekarang kan rata-rata para mua ini jarang sekali melakukan hal tersebut. Padahal mua yang legenda katakanlah atau mua yang dari Solo atau dari Jogja atau dari yang terdahulu para seniornya itu memakai puasa ibaratnya entah itu sebagai suatu tirakat atau sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan oleh para sesepuh, para mua yang terdahulu. Dan sekarang ini apakah para mua juga memakai itu atau mungkin sekarang ya sudahlah kita pakai make up yang bagus, brandnya bagus, cara make upnya bagus, semuanya beres lah. Padahal
yang saya saya tangkap itu bahwa dengan berpuasa aura yang dipercaya lah dilihatnya untuk memunculkan aura para pengantin seperti yang terdahulu. Itu bagaimana menurut Mbaknya? Saya boleh cerita dikit ya? Wah, luar biasa, pertanyaan bagus. Kayaknya sudah ini aja, beberapa waktu yang lalu tuh pernah ada MUA Beken yang dia memposting karaton. Jadi beliau ini masih pakai seluruh rangkaiannya. Sebenarnya bukan keinginan beliau, tapi memang dari klien karena beliau dari keturunan keraton kan. Ketika diposting di sosial media, tahu apa reaksi dari netizen? Jadi beliau dihujat karena dianggap mohon maaf ya nggak syariah dan sebagainya karena mengikuti itu. Salah satunya kan pakai sembogo, jadi ada juga mantainya dan sebagainya. Jadi seperti yang disampaikan di awal, tata rias tradisional itu kan punya makna mendalam. Jadi para leluhur kita sampai memasang aksesoris dan sebagainya itu ada filosofi mendalam. Makanya kenapa di berhias itu biasanya beliau yang sudah berumur, apalagi belum menikah, itu tantangan sekali untuk berhias waktu itu. Tapi sekarang itu kita hidup di era modern dan hampir segala sesuatu itu bisa ada. Ini terserah kembali ke klien dan MA masing-masing. Kalau memang masih meyakini itu dan dianggap baik silahkan. Tapi sekarang juga ada produk-produk kosmetik yang menolong sekali, kemudian upgrade skill yang itu membantu dia untuk mengerjakan lebih cepat dan sebagainya. Jadi kembali ke ini, ke apa? Misalkan Masing-masing. puasa itu kan kalau misalnya dia mungkin muslim juga melakukan puasa ya. Ini puasa itu kan bukan suatu hal yang syirik lah katakanlah. Saya yakin semua pun juga bisa melakukan hal yang sama. Misalkan kita mengambil oke lah puasa Senin Kemis sebelum hari H. Itu kan biar istilahnya juga kita mendapatkan restu, ridho atau mungkin kelancaran di dalam prosesinya atau dari make up kita pun juga tetap ada sembodo, tapi sembodonya itu dari yang memang tirakannya kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin itu Tujuan awalnya kan memang itu ketika kita dalam kondisi yang tenang dan ini kan kita mengerjakan segala sesuatu kan itu dan itu yang dilakukan oleh sesepuh kita tempo dulu. Tapi untuk kita sekarang ketika kita meyakini dengan kemampuan kita dengan dibantu dengan alat-alat yang sudah ada ya silakan. Tapi kalau itu atau mungkin ya, jadi saya rasa hal seperti itu nggak bisa di ini ya masing-masing punya keyakinan sendiri dan itu nggak ada yang salah menurut saya. terima kasih. Tepuk tangan Mbak Chandra, teman badut saya sampaikan. Pak Chandra silakan di depan. Teman fotografi tolong difoto ukuran 3 kali 4. Selamat Mbak Chandra. Terima kasih Mbak Chandra. Dan satunya untuk yang via online ini diberikan kepada Alisa Wicaksana. Bisa menghubungi pihak horizontal. Ya. Kemudian goodie bag-nya? Untuk goodie bag-nya ini nanti bisa diambil di sini. Iya, Untuk yang vouchernya monggo. Vouchernya silakan Mas. Ya, saya memilih Yesin. Ya. Mbak Yesin selamat. Selamat Mbak Yesin dapat voucher menginap di gratis. Jangan lupa membawa Ohara. Oke. Oh, waktunya tinggal 2 menit. Oke. Kita say goodbye dulu di Ya. Instagram, tapi di FB masih. Oke. Instagram saya mau diri dulu. Terima kasih. Terima kasih. Novi Yudanegara. Saya Yudika. Yudanegara. Plus ya. FB-nya masih. Ya. Masih ya. Oke, yuk lanjut. Oke, sekarang teman-teman yang ada di sini ya kita akan lihat berputar di sekitar sini. Atau mungkin bisa ini Iya, catwalk ya. Nah, bagaimana dan Solo sama Jogja ini berputar kayak catwalk dari Lobby Hotel Karis sampai ke Kembang Bilun. Ya. Silakan bagi Ada. yang mau foto, mau video. Syutingan. Syutingan Bocah ganteng-ganteng. Ya. Terus. Bentar Mbak. Kalau kemarin Mbak Jayati 7 kali, jenengan 6 kali.
Sekali lagi duduk, ya sambil duduk. Iya, iya. Oke, yuk, foto lovers dimanapun anda berada, saya Yudika dan Cak Yuda mengucapkan terima kasih atas atensi anda. Bahwa acara pada siang hari ini dari Lobby Hotel Karis mengapresiasi kepada mitra cantik yang sudah hadir dan memberikan suguhan luar biasa, baik dari talent, kemudian cara rias dan sebagainya. Mungkin ada yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang, Anda bisa langsung add Instagramnya Mbak Ila Yativa. Kemudian jangan lupa kita ucapkan terima kasih juga kepada seluruh audiens yang sudah mengikuti secara virtual melalui Instagram maupun FB Hotel Karis Tuban. Kemudian juga para hadirin yang saat ini menyaksikan secara live ya, di acara live talk show Solo Putri Cantik oleh Mitra Cantik by Mbak Ila Yativa. Dan tentunya bagi komunitas-komunitas lainnya kami membuka diri yang ingin live talk show dengan kami, dengan Novi Yuda Negara dan Cak Yudika, kami persilakan bisa mendaftar di sini di Hotel Karis Tuban ya saya, atau follow Instagram Hotel Karis Tuban maupun Novi Yuda Negara. Ya. Saya sampaikan untuk kata terakhir Mbak Ila Yativa untuk menyampaikan say hello untuk FB dan Instagram. Terima kasih buat yang sudah mengikuti live siang hari ini. Semoga yang disampaikan bisa memberi jadi referensi untuk yang mau menikah atau mungkin juga ngasih sedikit informasi buat teman-teman lainnya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Saya mohon diri dulu dari Hotel Karis dan menyampaikan terima kasih, goodbye, dadah, say. Terima kasih.